Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. 더 많이 보여줘야 돼. Kita harus lebih buktikan lagi di lapangan nanti. 오케이? 네! 대결 들어가자. Support kita terus, support negara kita, berdoa untuk kita bisa ambil. Peluang timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games 2021 pupus setelah kalah tipis 0-1 dari Thailand lewat babak perpanjangan waktu. Dalam laga yang berlangsung di Tien Truong Stadium, Garuda Muda langsung menguasai pertandingan sejak menit awal. Sejumlah peluang didapat diantaranya dari tendangan bebas Mark Klok hingga aksi dari Rizky Ridho. Namun hingga 90 menit waktu normal usai, skor masih sama kuat 0-0. Di babak perpanjangan waktu, gawang Indonesia dibobol oleh Weratep Pompan pada menit ke-95. Tempo memanas di akhir babak perpanjangan waktu kedua pada saat tiga pemain timnas Indonesia, Firza Andika, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya terkena kartu merah. Usaha Garuda Muda untuk menyamakan skor belum berhasil hingga babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Kalah 0-1 dari Thailand membuat langkah Indonesia untuk merebut medali emas pun pupus. Kita mempersiapkan diri dan Thailand itu sebenarnya seperti yang disampaikan Coach Shin kan itu di atas. Tapi anak-anak bisa melakukan perlawanan sampai 90 menit imbang, itu luar biasa. Tadi saya melihat bahwa akhirnya kita masukkan gol di babak perpanjangan waktu ya. Kira memang ya kondisinya seperti itu. Dan tadi saya Ketua Umum Pak Dubes menyampaikan pada anak-anak tetap semangat karena masih ada satu lagi game yang mereka harus hadapi, yakni untuk perebutan medali perunggu. Overall, anak-anak sudah main luar biasa. Iya Pak, secara spesifik apa Pak pertandingan? Ya, saya sampaikan kepada mereka bahwa pertandingan yang Timnas Indonesia U23 belum berhasil menyumbangkan medali emas di SEA Games 2021 Vietnam usai kalah tipis 0-1 dari Thailand di semifinal. Lalu seperti apa catatan terkait dengan performa Garuda Muda tadi dan apa faktor yang menyebabkan Indonesia kalah dari Thailand? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Bung Erwin, sayang sekali kita kalah lagi dari Thailand, belum berhasil balas dendam setelah final di AFF ya. Bung Erwin, menurut Anda apa yang menyebabkan kita kalah lagi melawan Thailand hari ini? Ya, yang pasti karena kita nggak bisa cetak gol dan kekurangan kita tim Indonesia ini tidak bisa cetak gol tidak lepas dari memang mencetak gol itu adalah tugas dari semua pemain, tapi yang menjadi tugas utama dari mencetak gol adalah pemain yang ada di posisi striker. Sepanjang SEA Games kita main mencetak 11 gol, tapi striker hanya mencetak 1 gol. Ini bukannya mau menyalahkan striker, tapi memang begitulah kualitas dari pemain-pemain posisi depan yang ada di skuad Sintayong. Dan ini nggak lepas dari kompetisi. Di kompetisi kita pemain-pemain striker yang ada di klub itu kebanyakan pemain asing, sehingga pemain lokal yang akhirnya dibawa oleh Coach Sintayong juga nggak punya dapat kesempatan main di kompetisi. Padahal kompetisi ini kan adalah wadah untuk menggembleng pemain sebelum main di timnas. Nah, ini yang menjadi salah satu kelemahan utama ya. Sejak dari Piala AFF kan juga seperti itu. Striker Indonesia yang dibawa oleh Coach Sintayong nggak banyak dapat kesempatan main di klub di kompetisi. Mereka nggak punya jam terbang yang banyak gitu di klub. Oke, kita tidak bisa menggunakan striker, tapi kenapa kemudian lini tengah kita pun juga tidak bisa mencetak gol, Bung Erwin? Ya, sebenarnya di pertandingan lawan Thailand, di babak pertama adalah peluang terbaik dari Indonesia untuk bisa mengungguli Thailand. Karena secara possession Indonesia lebih banyak menguasai permainan ya. Tapi memang sekali lagi kalau menguasai permainan nggak ada golnya, nah ini yang menjadi masalah gitu.
Jadi di babak pertama tadi memang tidak ada penyelesaian akhir yang akurat, tidak ada finishing touch yang benar-benar mematikan, yang bisa mencetak, yang membuat kita bisa mencetak gol. Ini yang menjadi salah satu faktor yang membuat timnas tidak bisa menang dari Thailand, ataupun bahkan tidak bisa memaksakan skor imbang sampai akhir pertandingan ataupun sampai babak perpanjangan waktu berakhir. Malah kebobolan di babak perpanjangan waktu babak pertama. Dan kalau sudah waktunya 90 menit selesai perpanjangan waktu, ini kan pasti kondisi fisik juga terkuras ya, karena SEA Games ini jadwalnya ketat, kondisi fisik terkuras, mereka konsentrasi juga sudah mulai turun gitu ya. Ini yang menjadi faktor. Thailand sangat sabar main, sangat disiplin, terutama di babak pertama, sehingga mereka nggak kebobolan, padahal mereka banyak tertekan. Babak kedua saling serang, bisa dibilang peluangnya sama, tapi Thailand bisa mengambil kesempatan dengan ketenangan mereka, dengan memanfaatkan sedikit saja kelengahan. Kelengahan ini kalau udah di babak perpanjangan waktu, pasti ada hubungannya sama penurunan kondisi fisik dan stamina ya. Thailand bisa memanfaatkan ini. Ditambah lagi mereka berhasil memanfaatkan faktor non teknis. Setelah mereka unggul, banyak ngulur-ngulur waktu. Akhirnya pemain Indonesia jadi terpancing emosi, dan di akhir babak perpanjangan waktu babak kedua langsung 3 orang pemain kena kartu merah dari Indonesia. Oke, Bung Erwin, persoalan mengenai stamina ini selalu menjadi persoalan timnas kita ya, begitu ya. Apakah kemudian Anda melihat ada perbaikan itu? Dan kalau berbicara perpanjangan waktu kan juga berbicara mentalitas pemain, begitu ya Bung Erwin. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan ini? Soal stamina, sebetulnya Thailand tampil di pertandingan semifinal ini punya sedikit keuntungan dibandingkan dengan Indonesia. Thailand menyimpan sekitar 5 pemainnya di pertandingan terakhir fase grup, karena mereka sudah hampir pasti lolos ke babak semifinal, dan lawannya yang dihadapi juga tidak berat ya, waktu itu menghadapi Kamboja. Tapi Indonesia menghadapi pertandingan terakhir di fase grup ini belum ada kepastian, dan duelnya hidup mati lawan Myanmar. Sehingga Thailand di sisi lain punya kesempatan merotasi pemain. Ini sangat bermanfaat ketika tampil di pertandingan dengan jadwal yang ketat seperti SEA Games. Jadi Thailand datang ke semifinal ini punya pemain 4-5 pemain yang kondisinya segar gitu, karena disimpan di pertandingan terakhir fase grup. Indonesia nggak punya itu. Justru pertandingan terakhir fase grup ini sangat menentukan. Jadi paling tidak secara stamina Thailand punya keuntungan ya. Kalau soal capek pasti juga capek Thailand ya. Dan di pertandingan tadi 2 babak Indonesia bisa. Kita mau dengarkan bersama ya, ini ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan yang saat ini sedang berlangsung. Kita saksikan bersama. Pak, tadi di akhir pertandingan sekitar hujan kartu merah, Pak, terdapat 3 kartu merah. Bagaimana Bapak melihatnya? Apakah pemain kita terlalu emosional dan pertandingan? Saya pikir kami di atas tuh melihat wasit dan mungkin benar ada kurang bisa memanfaatkan situasi yang ada, jadi anak-anak yang terpancing sehingga terjadi kartu merah. Saya pikir nanti kita evaluasi, kita tunggu Sintayong bagaimana laporan kepada federasi masalah wasit. Oke, terima kasih. Pak Ketum, Pak Dubes, makasih. Ya, kita sudah dengarkan bersama tadi ada pernyataan pers dari Muhammad Irawan, Ketua Umum PSSI, dan kemudian sebelahnya ada Menpora Zainuddin Amali. Bung Erwin, tadi kalau kita dengarkan bersama itu Iwan Bule begitu ya, mengakui bahwa pemain kita itu terpancing begitu. Mungkin ada hubungannya dengan wasit ataupun keputusan yang mungkin dianggap berat sebelah begitu ya. Tapi kemudian bagaimana kita bisa membuat mentalitas pemain kita ini tidak mudah terpancing begitu ke depannya. Ini kan masih ada 1 laga lagi ya, perebutan perunggu. Bagaimana Bung Erwin? Ya, yang harus diingat adalah mungkin sebelum pertandingan ya harus ditekankan ke pemain-pemain oleh Coach Sintayong bahwa mereka masih punya peluang untuk mendapatkan medali ya, perunggu. Kita tidak tahu lawannya apakah Vietnam ataukah Malaysia, tapi sekali lagi soal mentalitas yang bisa terpancing emosi oleh lawan ini sebenarnya bukan cuma sekali 2 kali gitu ya. Apalagi kalau menghadapi lawan-lawan yang berat seperti Thailand, Vietnam, Malaysia apalagi ya. Ini jadi PR buat pemain-pemain Indonesia bahwa oke, tadi udah hampir selesai pertandingan, tapi waktu masih ada gitu, dan ketika waktu masih ada harus dimanfaatkan dengan kepala dingin meskipun sedang dalam kondisi tertinggal. Ini kan yang harus benar-benar diingat oleh para pemain. Ini nggak pernah kejadian di era Coach Sintayong 3 orang pemain terkena kartu merah dalam sebuah pertandingan. Ini kan
bukti bahwa begitu mudahnya para pemain Indonesia ketika dalam situasi yang genting, krusial, tertinggal, butuh gol, tapi mereka malah mudah terpancing emosinya. 3 orang pemain sekaligus ini kan luar biasa sebetulnya. Oke, baik. Bung Erwin, terakhir, lebih baik kita melawan Vietnam atau Malaysia untuk mendapatkan perunggu? Singkat saja. Ya, harus diakui Vietnam sedang dalam peak performance, ya. Mereka punya peluang yang besar untuk maju ke final, bahkan untuk mendapatkan medali emas. Sepertinya memang Malaysia yang menjadi lawan Indonesia di perebutan medali perunggu. Oke, baik Bung Erwin, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam Bung Erwin.